Jadi ada gambaran dari teman-teman. Oke, tadi dari video tadi teman-teman ada gambaran mengenai energi sistem. Jadi energi sistem berdasarkan IMO tadi kapal-kapal di atas 20.000 sudah harus menggunakan inerts ya. Ini ada peraturan dari IMO-nya Februari 78, Konvensi SOLAS 74. Jadi prosedur inergas itu harus benar-benar ditahui ya kawan-kawan. Terus apa aja yang ada di sana peralatannya dan apa yang harus dirawat, ya kan? Inergas berarti gas atau campuran gas seperti gas buang yang mengandung oksigen yang tidak cukup untuk mendukung pembakaran hidrokarbon. Jadi bahwa di gas lebam itu oksigennya itu di bawah 4%. Sedangkan tangki di dalam tangki itu maksimal 8%. Jadi cukup 4% itu sudah untuk mengurangi daripada gas lebam itu sendiri, gas inert dalam tangki. Kenapa gas di tangki itu harus dikurangi ya tadi seperti tiga kebakaran. Ketika bongkar muat atau loading itu kan tangki bahan bakar ketika bongkar kan bahan bakar itu masuk ke dalam pipa. Nah, bahan bakar ini tidak bisa dihilangkan dan panas pun tidak bisa karena di sana pun ada namanya elektrik statis. Mungkin teman-teman kalau yang pernah tahu elektrik statis itu gesekan antara cairan dan benda baja, ya material yang keras. Nah, seperti kapal itu ketika berjalan di lautan terjadi gesekan sehingga badan kapal menghasilkan elektrik statis. Makanya biasanya elektrik statis itu agar tidak membahayakan daripada kapal atau apa biasanya dibuangnya ke propeller atau ke sub daripada baling-baling kapal. Biasanya ada di belakang itu dekat strenchuk itu ada seperti karbon nempel dua itu di sub propeller ya di paling belakang dekat strenchuk atau dekat intermediate sub. Jadi elektrik statis yang ada di bodi daripada kapal itu akan dihilangkan, dibuang ke putaran daripada sub itu sendiri. Makanya kenapa orang kapal itu harus memutuskan elektrik statis ini dengan ketika kapal sandar dia turun ke darat. Ini adalah salah satu mengurangi elektrik statis ya yang ada di mungkin kalau jarang dicek dia punya sub daripada elektrik statisnya itu, biasanya akan mungkin walaupun sedikit ya akan mempengaruhi daripada tubuh kita. Makanya kita harus memutuskan hubungan elektrik statis dengan turun ke darat atau ke sebentar memutuskan lonjakan daripada elektron, ion elektron. Makanya tiga kebakaran itu panas dan elektrik statis itu sebagai pemicu. Terus tidak mungkin dihilangkan, ya kan? Karena bahan bakar atau muatan itu masuk dalam pipa. Nah, ini kan selama dia mengalir, terjadilah kontinuitas dengan yang ini dia elektrik statis. Makanya pipa-pipa di atas kapal tanker itu biasanya ada ardenya, ada ininya biasanya ditempelkan ke bodi kapal untuk menghilangkan elektrik statis daripada pipa. Jadi elektrik statisnya masuk ke dalam bodi kapal. Oke ya.
Terus bagian-bagian dari sistem Inergas itu apa aja sih? Nah, sumbernya, sumber daripada Inergas itu ada tiga ya. Tadi kita diterangkan bahwa di atas kapal itu, kapal-kapal di atas 20.000 itu pasti ada namanya boiler. Atau di kapal besar lagi ada main boiler. Jadi digunakanlah gas buang. Jadi efisiensi dari gas buang boiler itu dimasukkan ke dalam sistem. Masukkan ke dalam sistem yang akan menjadi inert, gas inert. Karena exhaust gas atau gas buang itu sendiri oksigennya kurang dari 4%, sehingga cukup untuk menjadi gas inert. Dan gas nitrogen yang di atas 80%. Sisanya adalah gas-gas lain. Jadi pertama itu sumbernya dari boiler itu sendiri atau dari generator. Kalau generator di kapal itu agak besar ya, nah, sehingga cukup untuk mensuplai daripada gas inert. Nah, jadi gas buang daripada generator auxiliary engine ini dimasukkan ke dalam sistem. Tapi sekarang itu sudah jarang ya. Dulu itu biasanya ada dua, satu dari boiler dan satu dari generator. Tapi sekarang generator jarang digunakan, tapi mereka menggunakan boiler. Jadi memaksimalkan gas buang daripada boiler. Karena biasanya ketika loading atau discharge, boiler ini tetap berjalan untuk memanaskan daripada muatan itu sendiri. Jika muatan adalah crude oil ya. Terus gas generator, inert atau inert gas generator, pembangkit daripada gas itu sendiri. Ini biasanya gasnya sudah di bawah 4%. Karena dia membakar sini membuat generate, membangkit daripada gas lebam itu sendiri. Yang ketiga, turbin gas. Nah, turbin gas ini setelah burner, nah ini ada gas buangnya. Ini pun sama seperti gas generator ya. Dia punya ininya hasilnya di bawah 4% afterburner. Tapi gas turbin gas ini jarang di atas kapal karena sudah ada tidak ada kapal turbin gas ya, kecuali di pabrik-pabrik. Biasanya ketika tangki-tangki di darat itu akan di cleaning ya, biasanya mereka menggunakan turbin gas. Kualitas kontrol pembakaran yang baik boiler kapal diperlukan untuk mencapai oksigen isi 4% ya, ini bukan 5%. Untuk mendapatkan kualitas ini mungkin perlu menggunakan kontrol pembakaran otomatis. Jadi Inergas ini biasanya sistemnya sudah otomatis. Dan bagi teman-teman yang penting tahu sistem, sehingga walaupun ada otomatis, mereka masih ada yang manualnya. Karena ketika terjadi sesuatu, otomatisnya tidak berjalan karena usia daripada material itu sendiri atau perawatan yang tidak baik, sehingga alat-alat sistem otomatisnya tidak bekerja. Makanya harus kalian tahu pun yang manualnya ketika terjadi sesuatu. Jadi gas inert itu untuk apa aja sih lakukan di atas kapal? Nah, ada tiga penggunaan daripada gas inert. Pertama adalah untuk inerting atau inerting, untuk terus purging, pembilasan, terus gas spraying. Jadi tiga hal ini menggunakan gas inert ya untuk menekan, membuang gas-gas yang ada untuk menukar gas. Misalnya kalau inerting, berarti gas inert yang masuk ke dalam tangki. Diperlukan oksigen di bawah 8% agar tidak terjadi kebakaran, segitiga kebakaran tidak terjadi.
Terus parsing, pembilasan. Nah, biasanya setelah bongkar atau kapal mau cleaning di parsing. Parsing dengan menggunakan gas inet, ya, gas inet membuang semua apa di apa biasanya ada oksigen analisernya itu tinggal diperbesar oksigennya. Nah, jadi tipenya itu gas buang dari hasil apa boiler tadi ada dua pipa, satu apa manifold yang akan terbuang ke atmosfer, satu masuk ke dalam sistem. Nah, di sana ada klep, ada valve yang mengatur besar kecilnya gas buang yang akan masuk ke dalam sistem. Terus gas spraying ini memasukkan gas oksigen sebanyak mungkin ke dalam tangki. Mungkin apa mungkin akan ada cleaning, atau ada infeksi dalam tangki sehingga gas dalam tangki harus gas spraying, oksigennya di atas 20% agar manusia atau human bisa masuk ke dalam tangki itu. Kalau purging pembilasan biasanya akan cleaning atau akan loading atau akan discharge. Nah, seperti tadi kapal akan loading, nah, biasanya gas inlet di dalam tangki itu harus sudah mencukupi. Jadi oksigen di bawah 8%, gas nitrogennya di atas 80%. Ya, agar tidak terjadi ketika droplet atau muatan itu masuk, oksigen akan terbuang. Karena ketika bongkar itu kan kita bongkar muatan yang tadinya full itu akan turun berkurang, dan ruangan yang kosong ini akan menghisap udara daripada atmosfer yang isinya oksigennya 21%, 21% lebih. Untuk mengurangi 21% ini, makanya digunakan gas inet untuk menekan oksigen. Oke, fungsi dan desain. Jadi gas sistem ini bekerjanya ya tadi untuk mengurangi gas oksigen. Ya kan, pengaturan tipe gas terobong lebam ditujukan pada gambar 6. Nanti saya kirim gambar-gambarnya di WA ya, dan pelajari. Katup pengatur tekanan gas dipasang di hilir blower untuk mengatur aliran gas ke tangki kargo. Fungsi daripada inlet gas scrubber. Jadi scrubber itu seperti botol angin ya. Botol angin kalau kalian tahu, nah, di atasnya itu ada macam shower. Jadi air laut, terus sirkulasi, exhaust, gas tadi masuk ke dalam scrubber tadi akan tersiram oleh dan didinginkan oleh air laut tadi. Laut masuk ke dalam pipanya juga ya kan. Nah, pipa dari ini akan dinginkan oleh air laut, sirkulasi. Jadi air lautnya itu nira masuk turun, dan kotoran-kotoran, karbon-karbon, gas-gas yang berat akan ikut larut dalam air laut itu sendiri. Jadi yang ada hanya gas ringan. Nah, itu tadi nitrogen dan sisa-sisa daripada oksigen seperti karbon, sulfur itu akan larut dalam air. Karbon-karbon, jelaga-jelaga itu kan itu akan turun ke dalam air. Jadi ikut larut daripada siraman daripada shower. Jadi showernya ada di atas, exhaustnya akan lewat di bawah. Sebelumnya melalui pendingin, jadi suhu daripada gas yang tadinya di atas ratusan derajat Celcius, dia akan turun di bawah 80 atau 70 derajat Celcius. Jadi modelnya mungkin kalau teman-teman pernah lihat sprinkle yang ada di kapal tuh, biasanya
Sprinkle ketika terjadi kebakaran kan dia akan muncrat gitu kan, pecah dengan terjadi seperti itu sprinkle system. Jadi nozzle daripada shower itu seperti sprinkle. Jadi pertama adalah pembangkit daripada gas itu sendiri, bisa dari boiler dan bisa dari inner gas. Terus alat yang kedua adalah scrubber. Tadi kita lihat di video tadi sudah ada gambarannya ya. Terus gas blower. Jadi alat bantunya yang kedua adalah gas blower. Gas blower ini untuk memberikan tekanan. Dia hisap, dia punya mungkin ketika lewat di scrubber, gas-gas ini sudah beratnya turun, tekanan makin ringan. Makanya dihisap oleh blower dan ditekan menuju sistem, menuju deck water seal. Nah, ini jadi agar tekanannya bisa melebihi daripada gas atmosfer. Atmosfer itu kan tekanannya 1 bar. Nah, dia di atas 1 bar mungkin 2 atau 2,5. Jadi sebelum masuk deck water seal, di sana ada sensor namanya oxygen analyzer. Nah, di oxygen analyzer ini kita bisa ngejudge berapa banyak yang gas yang kita butuhkan. Nah, di sini pun kita judge kebutuhan oksigen kita adalah misalnya di situ tuh ada pengaturan ada 3%, 4%, 5%. Nah, kalau di atas 8% berarti ini untuk purging tangki, ya kan? Kalau di atas 8% berarti untuk gas spraying. Nah, jadi di sana di adjust di oksigen analyzer-nya, ya. Mungkin nanti teman-teman kalau bekerja di kapal-kapal yang ada inner gasnya dilihat di sana. Nah, kalau untuk gas inert yang masuk ke tangki ini maksimal 3-4%. Biasanya dikasih 3% agar mungkin dia punya sensornya sudah tidak pernah kalibrasi atau apa gitu kan, makanya biasanya dikasih 3%. Makanya sensor-sensor di atas kapal tanker, di atas kapal chemical, kapal gas, ini biasanya tiap tahun dikalibrasi, terutama yang berhubungan dengan safety. Seperti tadi gas oxygen analyzer biasanya dikalibrasi, ya kan, jangan di situ kita minta 2,3, tapi yang terjadi adalah 8%, sehingga di kapal atau di dalam tangki yang semestinya tidak terjadi kebakaran karena di atas 8%, akhirnya terjadilah ledakan. Ini makanya penting sekali kalibrasi alat-alat di atas kapal tanker ya, berhubungan dengan safety. Jadi kalau inerting mungkin untuk di bawah 3%, kalau untuk purging kemungkinan sekitar di bawah 8%, tetap antara 8-4%. Untuk gas spraying biasanya di atas 8%. Nah, untuk agar oksigen orang bisa masuk karena ke sana ya. Purging biasanya pembilasan sementara setelah bongkar, ya kan. Nah, ini ketika kapal belayar untuk loading, dipurging dulu, dibilas dulu untuk pengecekannya. Nah, baru setelah itu di inerting lagi, karena ketika kapal akan loading biasanya terminal itu akan menanyakan berapa gas inert yang ada di dalam tangki. Apakah oksigennya sudah di bawah 8%, biasanya dia minta 5% gitu kan. Apakah sudah itu atau belum. Makanya kerja di kapal tanker itu lumayan berat, apalagi ketika kapal itu pelabuhannya dekat-dekat ya. Mungkin 2 hari sampai, 3 hari sampai, karena untuk membuat gas lebam sendiri pun itu perlu waktu. Oke, tadi itu fungsi daripada gas blower ya, dia untuk memberikan tekanan lebih agar dia masuk ke dalam sistem. Terus deck water seal.
dequator seal ini sebagai pendingin dan penahan. Jadi dalam tangki itu, dalam bejana itu ada air sehingga terus ada non return valve di sana sehingga tekanan balik gas dari tangki jika tekanannya berlebih gitu ya, ini tidak masuk ke dalam sistem kembali. Nah, dia akan terbuang ke laut, terbuang ke udara, ke atmosfer. Jadi dequator seal sudah sebagai pendingin dan penahan. Seal itu penghalang atau penahan ya. Mungkin kalau makanya sisil penahan daripada laut, Navy SEAL ya kan. Nah, ini SEAL penahan. Dia orang pertama atau tentara-tentara Navy SEAL itu ya marinir atau apanya gitu kan. Nah, ini SEAL ada penahan. Jadi penahan agar tekanan tidak balik ke dalam sistem, tidak balik ke arah blower. Mungkin tekanan dari tangki ini melebihi daripada tekanan blower. Kalau tidak ada deck seal dan tidak ada non-return valve, dia akan masuk ke sistem kembali. Jadi di sana buat penahannya itu air laut itu sendiri sebagai pendingin dan sebagai penahan daripada gas. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, dequator sendiri itu ada dua tipe ya. Wet type, ini ada jenis segel air yang paling sederhana. Ketika gas lebam beroperasi, gelembung gas melewati air dan pipa saluran masuk gas lembam yang terpendam. Tapi jika tekanan tangki melebihi tekanan di saluran masuk gas lembam, air ditekan ke atas ke dalam pipa saluran masuk ini dan dengan demikian mencegah aliran balik. Kelemahan dari jenis gel ini adalah tetesan air dapat terbawa dengan gas lebam yang meskipun tidak merusak kualitas gas lebam dapat meningkatkan korosi. Oleh karena itu, demister harus dipasang di saluran keluar gas dari dequator seal ini untuk mengurangi sisa yang terbawa. Jadi tipe basah atau tipe wet. Jadi gas lebam itu masuk ke dalam bejana itu melalui air. Jadi ketika ada tekanan lebih dari tangki melalui non-return valve, airnya akan ke atas sehingga gas itu otomatis akan terkena air. Karena ini air laut dan sangat riskan dengan korosi dan walaupun tidak mengurai kadar daripada oksigen dalam gas lebam itu ya, nitrogen tetap komposisinya 80%, oksigen di bawah 4%, dan sisanya adalah karbon dioksida ya. Nah, ini komposisinya tetap, cuma udaranya itu banyak mengandung air basah gitu. Jadi ada H2O-nya di sana. Untuk mengurangi H2O ini dibuatlah demister atau filter untuk menyaring air-air ini. Jadi sehingga H2O ini air ini tidak masuk ke dalam sistem. Benar-benar yang masuk ke dalam tangki adalah gas kering, ya, dry gas. Jadi kalau mungkin kalian naik kapal, terus di situ ada filter atau ada demisternya, seperti apa ya? Ada yang seperti filter untuk turbo macam itu, ada juga yang seperti kawat-kawat halus dan rapat sekali. Ini yang menahan air agar tidak masuk ke dalam sistem. Ini semi dry tap. Nah, aliran gas lembam menarik air penyegel ke dalam ruang penahan terpisah dengan tindakan venturi sehingga menghindari atau setidaknya mengurangi jumlah tetesan air yang terbawa. Secara fungsional sama dengan tipe basah. Jadi dia ada tetesan air yang karena kan
ini gas walaupun sekitar panasnya 70-80%, ini di dalam deck water seal sendiri ini tekanannya itu di bawah 1 atmosfer karena apa air ejectornya ya, sehingga karena vakum atau di bawah 1 atmosfer, air ini bisa mendidih dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Jadi tekanan menggelegak. Nah, ini yang membuat percikan-percikan air masuk ke dalam sistem daripada gas inertnya itu sendiri. Nah, ini sama sebenarnya dengan si tipe wet ya. Cuma kapasitas airnya dia tidak terlalu banyak kapasitas tetesan airnya karena dibuat penangkap air. Jadi tidak seperti demister, tidak ada filter, tapi airnya itu gelegakan airnya itu jatuh ke samping kiri kanan, nah, tidak ke gas, tidak terbawa gas. Oke, yang ketiga tipenya tadi ada wet, ada semi dry, ada sekarang dry, sistem kering. Pada tipe ini air dialirkan ketika instalasi gas inlet sedang beroperasi. Gas mengalir ke tangki dan diisi dengan air ketika instalasi gas inlet dimatikan atau tekanan tangki melebihi tekanan pelepasan blower gas inlet. Jadi pengisian dan pengurasan dilakukan dengan katup yang dioperasikan secara otomatis yang digerakkan oleh level dalam deck water seal itu sendiri dan tangki penampung dan oleh kondisi pengoperasian dari blower. Jadi sistem dry ini sistem otomatis. Ya, jadi untuk penambahan dari deck water seal-nya itu sendiri berdasarkan water level. Jika levelnya sudah tinggi, dia akan air laut akan menutup valve, air laut tidak bertambah, dia tidak sirkulasi ya. Jadi ketika levelnya sudah penuh dia akan stop. Nah, jadi gas dalam pipanya bisa masuk tanpa basah kering. Jadi dia tidak berada di ruangan daripada bejana itu sendiri. Dia masuk dalam pipa, nah, karena diinginkan oleh pipa seperti cooler atau kondensor ya kalau teman-teman tahu. Oke, dari sistem deck water seal yang tiga ini ada yang bertanyakan? Tapi sistem wet, sistem semi, sistem dry. Oke, jika ada yang tidak bertanyakan, kita lanjutkan kembali ya. Oh, sistem distribusi. Tadi kita lihat distribusi mulai dari boiler masuk ke scrubber, dihembuskan kembali oleh blower masuk ke deck water seal, masuk ke sistem tangki melalui valve non-return valve, terus ada PV valve di sana ya kan. PV valve ini tujuannya untuk safety jika ada tekanan berlebih dalam tangki atau terlalu vakum ya kan. Jadi ketika bongkar itu kan muatan akan turun ke bawah sehingga menghisap udara-udara yang ada di luar daripada tangki atau udara atmosfer. Nah, biasanya makanya ketika bongkar itu manhole akan dibuka. Ini untuk mengurangi vakum tapi konsekuensinya gas atmosfer yang masuk ke dalam tangki. Makanya gas atmosfer ini dibuang, ditekan oleh gas inert. Sehingga gas oksigen yang di dalam tangki itu berkurang di bawah 8%. Nah, untuk agar tidak vakum, makanya di atas kapal ada namanya PV valve. Valve yang kalau tekanannya berlebih dia terbuka, kalau dia terlalu vakum di bawah 1 atmosfer pun dia akan terbuka. Oke ya, paham ya?
Ini kartu pengatur tekanan dan pengaturan resirkulasi. Jadi di sana ada non-neutral valve, ketika ada tekanan berlebih, ada yang terbuang ke apa udara, atmosfer, ada yang bersirkulasi di dalam deck water seal. Jadi dia kembali ke water seal, di mau masuk dekat ini blower biasanya akan stop secara otomatis. Dia akan sirkulasi di sana. Nah, ketika ini berkurang, dia akan masuk kembali dan blower akan hidup atau tekanannya rendah. Isolasi tangki kargo dari pipa utama dengan dek gas lebam. Jadi nanti gas lebam itu gunanya untuk mengisolasi juga agar tangki tidak terjadi ledakan-ledakan. Terus liquid fill pressure vacuum breaker, ini juga tadi PV valve ya, ini breaker. Jadi valve yang secara otomatis dia akan memberitahu, oh tekanan saya berlebih. Tinggal pengaturannya itu berapa tekanan yang diperlukan ya kan, apakah 2 kilo, 3 kilo. Instrumentation dan alarm. Ini sangat penting ya, safety device dan alarm. Ini harus bekerja jika misalnya kita setel oksigen analyzer di bawah 4%. Ketika dia melebihi daripada 4% dan valve ini harus terbuka sehingga oksigen atau ini yang berlebihan akan terbuang. Ada yang mengatur di deck water seal dan mengatur oksigen harus terbuang. Dan jika begitu juga di dalam tangki, jika tangki itu ketika kita inerting, yang diperlukan adalah gas oksigen di bawah 8%. Di bawah gas 8% berarti kita setel alarm. Nah, kan jika melebihi daripada 8%, dia akan berbunyi dan memberitahu kepada orang jaga bahwa tangki oksigen melebihi 8%. Nah, itu biasanya kapal-kapal itu ada namanya cargo control. Nah, ini alarm-alarm ini jika tidak dikalibrasi, jika tidak diperawatan, jika tidak maintenance, akan berpengaruh buruk. Makanya alarm safety device itu ketika akan vetting, ketika akan terminal vetting atau vetting akan di-charter kapal, biasanya akan dipertanyakan oleh pe-charter atau surveyor akan yang ngecek. Nah, influen dan drain piping. Instrumen tetap dan portable tertentu diperlukan untuk pengoperasian sistem gas inlet yang aman dan efektif. Diharapkan semua instrumen harus lulus ke sistem unit yang konsisten. Instruksi yang jelas harus diberikan untuk pengoperasian, kalibrasi, dan pengujian semua instrumen dan alarm. Fasilitas kalibrasi yang sesuai harus disediakan. Nah, biasanya kapal-kapal tanker yang sudah perusahaannya sudah bonafit, biasanya di atas kapal ada alat kalibrasinya. Nah, alat kalibrasinya untuk manometer, termometer, pressure gauge, atau untuk transmitternya ada di sana. Atau biasanya di perusahaan itu punya untuk transmitter ya. Mungkin kalau untuk kalibrasi pressure dan termometer ada di atas kapal, karena untuk pengecekan transmitter biasanya kan sekarang gauge atau soundingan itu sudah menggunakan sensor ya, walaupun masih ada yang konvensional ini ketika terjadi kerusakan tetap itu dipergunakan, tapi tetap menggunakan sekarang lebih canggih agar mempermudah kerja. Tapi pun ini harus tetap dirawat, makanya dia menggunakan transmitter, menggunakan ampere. Nah, ini biasanya perusahaan pelayaran tanker yang ini punya. Nah, biasanya pengecekan dilakukan mungkin 6 bulan sekali, atau ketika akan vetting, atau ketika masuk ke terminal. Nah,
Ini untuk pengecekan transmitternya biasanya ada di kantor, biasanya dipegang satu fleet itu satu, biasanya dipegang oleh superintendennya atau technical manajernya. Kalau di atas kapal ada, itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya jarang karena ininya mahal ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah seawater service. Nah, ini karena supply air laut ke scrubber, ke deck water seal, dan pendinginan yang lain ini sangat penting, sehingga biasanya seawater service untuk biasanya tulis scrubber, si scrubber atau seawater service. Nah, biasanya kalau pompa seawater service-nya cuma satu, sistemnya itu harus bisa di backup oleh general service. General service ya, kalau seawater service-nya satu. Tapi biasanya seawater service untuk Inergas itu ada dua. Walaupun dua, biasanya tetap ada backup dari sistemnya di backup oleh JS juga. Jadi sistemnya ada yang karena general service ya, general service untuk mana aja. Jadi jelas air laut ini sangat dipentingkan karena jika tidak ada pendinginan atau tidak ada untuk membersihkan daripada di scrubber, gas yang dihasilkan tidak maksimal. Ya, mungkin penuh kotoran, mungkin oksigen bisa kurang di bawah 4%, tapi karbon apanya ya kan, jelaga-jelaganya itu dan panasnya daripada gas itu tidak bisa terkontrol di bawah 70 derajat Celcius, di bawah 60, apalagi di deck water seal harus keluarnya sudah eh, apa 5 derajat di atas air laut atau seperti udara atmosfer tekanannya ya. Oke, mungkin ada yang bertanyakan teman-teman untuk masalah energi sistem ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, eh, kita ini ya, kita apa open video, kita foto untuk laporan kegiatan belajar mengajarnya.